Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, juga para pendengar radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banyumas, di Cilacap, di Banjarnegara dan sekitarnya. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar berwudu bagian yang kedua, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas dua hal yang berkenaan dengan wudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengucapkan basmalah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang wudu ini. Namun mohon maaf, ada satu pembahasan yang kemarin terlewat, dan itu bagian dari pembahasan tentang wudu, yaitu masalah bersiwak. Masalah bersiwak. Mungkin masih ada di antara para pemirsa atau para pendengar yang belum mengetahui dengan baik atau belum mengenal tentang masalah siwak ini. Tentang masalah siwak. Siwak atau bersiwak adalah merupakan sebuah proses untuk membersihkan mulut. Sebuah proses untuk membersihkan mulut. Di dalamnya ada gigi, ada lidah, kemudian ada gusi. Itu yang dimaksud dengan siwak. Mengenai siwak ini, alat favorit yang digunakan pada saat itu pada zaman Nabi SAW adalah sebuah ranting dari pohon yang bernama pohon arak. Ini saya bawakan contohnya adalah ranting seperti ini. Ini terbuat dari atau dipetik dari sebuah pohon namanya pohon arak. Pohon ini atau ranting ini memiliki kulit ya, di ujungnya yang kalau misalnya dihilangkan kulitnya, maka akan tersisa isinya, dan isinya ini bisa dilembutkan dengan cara digigit-gigit ya. Bisa dilembutkan dengan cara digigit-gigit sehingga nanti ujungnya akan berubah seperti sikat ya. Seperti sikat dan lembut sehingga bisa digunakan untuk bersiwak atau membersihkan gigi atau mulut. Ini yang dikenal dengan siwak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebenarnya mengenai alatnya tidak harus menggunakan ranting dari pohon siwak atau pohon arak ini. Ranting apapun seandainya memang bagus dan lembut tentunya bisa digunakan. Tentunya tidak memakai ranting pohon jati ya, itu bahaya itu bisa bikin berdarah-darah itu nantinya ya. Jadi dicari kira-kira ranting apa yang lembut, artinya bisa digigit-gigit kemudian bisa dibuat seperti sikat. Adapun bagi mereka yang tidak punya ranting seperti ini, alhamdulillah ini banyak dijual di toko-toko sekarang. Biasanya kalau dijual di toko umum atau di toko itu biasanya dibungkus dengan sebuah plastik ya. Biasanya dibungkus dengan sebuah plastik.
kemudian dimasukkan ke dalamnya. Biasanya seperti itu dijualnya, atau mungkin ada juga dengan cara yang lainnya. Bagi mereka yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan siwak, maka bisa pula menggunakan sikat gigi biasa. Bisa pula menggunakan sikat gigi biasa dan menggunakan pasta gigi, tidak ada masalah insyaallah. Jadi ini masalah siwak. Nah, siwak ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau bersiwak disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan saat berwudu, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in." Kata Nabi SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberati umatku, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak beserta setiap wudu. Di sini redaksinya ma'a kulli wudu'in, beserta setiap kali wudu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW suka seandainya umatnya itu bersiwak bersama setiap wudu, berbarengan dengan wudu. Hanya saja Nabi SAW itu khawatir kalau seandainya diperintahkan atau diharuskan, maka nanti akan menjadi wajib. Makanya Nabi SAW sekedar menghasung, ya, sekedar mengajak kita untuk bersiwak setiap wudu. Ini redaksi yang ada dalam hadis riwayat Ahmad, ma'a kulli wudu'in, bersama dengan setiap wudu. Adapun redaksi yang ada dalam An-Nasa'i, dalam Sunan Al-Kubra, bunyinya adalah inda kulli wudu'in, di setiap wudu. Inda kulli wudu'in, di setiap wudu. Jadi dari dua riwayat tersebut di atas, dan dua-duanya insyaallah sama-sama hadis yang bisa digunakan karena hadisnya adalah sahih atau minimal hasan, menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memotivasi kita untuk bersiwak di saat wudu. Kata-kata di saat wudu ini, ma'a kulli wudu atau inda kulli wudu, itu kapan tepatnya? Apakah sebelum wudu ataukah di tengah-tengah wudu? Ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama, bersiwak itu dilakukan ketika seorang sedang berkumur-kumur, atau biasa distilahkan dengan madmadah. Jadi ketika dia berkumur, entah itu sebelum berkumur atau di saat dia berkumur, dia bersiwak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan di tengah-tengah wudu, tapi sebelum berwudu. Jadi sebelum seorang berwudu, yakni maksudnya adalah sebelum mengucapkan basmalah, dia bersiwak dulu. Atau kalau misalnya tidak punya siwak, dia sikatan dulu sebelum berwudu. Jadi ada dua pendapat di antara pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan di tengah-tengah wudu, yaitu di saat seorang berkumur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sebelum berwudu seorang bersiwak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dari dua pendapat ini nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, atau pendapat yang mengatakan bahwa bersiwak itu adalah dilakukan sebelum berwudu. Bersiwak dilakukan sebelum berwudu. Nampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Mengapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Arnaud, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertutur, kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami biasa mempersiapkan siwak
Nabi SAW dan air wudunya. Kami biasa menyiapkan siwak Nabi SAW dan air wudunya. Fayab'athuhu Allah azza wa jalla lima sya'a an yab'athahu minal lail. Kemudian Nabi SAW istirahat atau tidur di malam harinya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk beliau. Fayatasawwaku thumma yatawadda. Kemudian Nabi SAW saat bangun, beliau bersiwak lalu berwudu. Perhatikan baik-baik redaksinya. Fayatasawwaku thumma yatawadda. Bahwa Nabi SAW bersiwak kemudian berwudu. Jadi dari redaksi hadis ini kelihatan sekali bahwasanya Nabi SAW itu adalah bersiwaknya sebelum wudu. Dan itu semakin dikuatkan dengan riwayat lain yang ada dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Disebutkan dalam hadis itu dari Aisyah pula radhiyallahu anha, kana la yarqudu min lailin fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Bahwa Nabi SAW tidaklah tidur di malam hari melainkan setelah bangun beliau akan bersiwak sebelum berwudu. Perhatikan baik-baik kata-kata itasawwaka qabla an yatawadda, bahwa beliau itu bersiwak sebelum berwudu. Berarti ini menunjukkan bahwasannya siwak itu disyariatkan sebelum berwudu. Maka dari itu ini pembahasan ditambahkan kepada pembahasan yang telah lalu, bahwa seorang sebelum mengucapkan basmalah dia mengawalinya terlebih dahulu wudu dia dengan bersiwak. Entah itu menggunakan ranting pohon arak atau dengan apa yang dia miliki, sikat juga tidak mengapa insyaallah. Apa hukumnya? Menurut 4 mazhab itu hukumnya adalah disunnahkan saat seorang berwudu. Jadi menurut 4 mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa bersiwak itu disunnahkan saat berwudu. Terlepas apakah itu bagian dari wudu atau tidak, yang jelas mereka berpendapat bahwa siwak itu disunahkan saat seorang berwudu. Kemudian kita perlu mengetahui apa manfaat dari siwak itu sendiri. Apa manfaat dari bersiwak? Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut, mensucikan mulut, membuat mulut kita itu berbau segar. As-siwaku matharatun lil fam. Bahwa siwak itu akan membersihkan mulut sehingga orang yang bertemu dengan kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa maradhatun lirabb, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, bagaimana kita melihat bagaimana sebuah amalan yang mungkin sangat ringan ya, dengan siwak ini kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diperhatikan. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika seorang bersiwak, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan kondisi yang lebih sempurna saat dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya kita mau bertemu dengan seseorang, orang penting misalnya, atau mungkin hanya sekedar rekan bisnis, saya yakin banyak di antara kita akan berusaha menjaga kesegaran mulutnya. Entah itu dengan permen misalnya, makan permen yang
mendatangkan kesegaran mulut, permen penyegar mulut, atau mungkin dia akan bersikat gigi dengan pasta gigi yang favorit ya, di mata dia, atau dia mungkin akan berkumur dengan mouthwash ya, supaya mulutnya itu segar ketika dia akan bertemu dengan orang yang dia hormati. Makanya kita perhatikan di beberapa instansi ketika kita akan bertemu dengan seseorang, di atas meja itu disediakan semacam pot gitu, semacam wadah, di situ ada permen penyegar mulut. Jadi supaya ketika ngobrol itu mulutnya enak. Sedemikian rupa perhatian kita ketika kita akan bertemu dengan manusia biasa. Maka seharusnya ketika kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ketika kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita akan berbisik-bisik, dan kita tahu persis dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ayat per ayat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan terjadi dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Apakah tidak pantas manakala kita akan bermunajat kepada Allah, manakala kita akan bercakap-cakap, akan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tidak pantas seandainya kita itu membersihkan mulut kita, menyegarkan bau mulut kita? Alangkah menyedihkannya ketika orang bertemu dengan manusia biasa, dia menjaga kebersihan mulutnya. Kalau perlu dia bersikat gigi sampai berkali-kali supaya mulutnya nggak bau. Alangkah menyedihkannya ketika dia bertemu manusia biasa seperti itu, kemudian ketika bertemu kepada Allah Azza wa Jalla, bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulutnya bau, na'udzubillah min dzalik. Ada yang bau jengkol, ada yang bau bawang, ada yang bau rokok, ya, ada yang bau iler, bangun tidur gak sempat untuk sikatan. Jadi orang di sampingnya itu merasa terganggu ya. Maka ini perlu diperhatikan. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi al-baqlah ath-thum." Barang siapa yang baru makan bawang putih. Barang siapa yang baru makan bawang putih. Wa qala marratan man akala al-basala wath-thuma wal-kurrath. Di dalam riwayat lain atau dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang baru makan bawang merah, bawang putih, atau bawang daun, kucai ya. Barang siapa yang baru makan bawang merah, bawang putih, atau bawang daun, fala yaqrabanna masjidana. Janganlah dia mendekati masjid kami. Jangan dekat-dekat ke masjid, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu perhatian sekali dengan masalah-masalah seperti ini. Yang amat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang kurang memperhatikan hal ini. Bukan hanya masalah bau mulut saja, bau tubuh, bau kaos seminggu gak diganti. Maaf, ketika dia bertakbir, dia mengangkat tangannya, tercium bau apa, nggak tahu itu bau dinosaurus atau bau apa, nggak tahu saya. Keluar dari ketiaknya ya. Ketika orang bertakbir, na'udzubillah min dzalik, bau keringatnya. Maka ini perlu diperhatikan. Ada sebagian orang mungkin kakinya pakai kaos kaki ya, baunya na'udzubillah min dzalik. Harus diperhatikan yang seperti ini. Kaum muslimin harus identik dengan kebersihan, harus identik dengan kesucian. Maka Nabi SAW mengatakan siapapun yang memakan dari makanan yang tadi disebutkan, fala yaqrabanna masjidana, hendaklah dia jangan mendekati masjid kami. Kemudian beliau mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Bahwasanya malaikat itu terganggu
dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Jadi apapun yang mengganggu manusia, malaikat akan terganggu. Dari bau-bau tadi itu mengganggu. Apalagi bau yang lebih menyengat dari itu. Seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia ada pete, ada jengkol. Ini luar biasa baunya. Ketika dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, aromanya itu udah satu masjid semuanya kena baunya. Harus diperhatikan yang seperti ini. Dan tidak dipandang sebagai sesuatu yang remeh. Termasuk juga maaf orang yang masih merokok. Ada sebagian orang itu kalau sudah merokok bertahun-tahun, na'udzubillah min dzalik, maaf ini, bau mulutnya itu maaf seperti bau pesing, ya. Saking baunya. Karena sudah mulutnya itu udah na'udzubillah min dzalik. Maka ini harus diperhatikan kaum muslimin, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kebersihan mulut itu diperhatikan. Ya, jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang kita sendiri malu kalau ketemu sama orang lain dengan bau seperti itu. Masa kalau misalnya sama orang lain kita malu dengan bau mulut yang seperti itu, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala kita nggak malu? Dan ini adalah salah satu persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah salah satu cara kita, persiapan kita supaya kita bisa sholat khusyuk, yaitu mempersiapkan kondisi fisik kita dengan persiapan yang sempurna. Ini berarti kalau kayak gitu kita ulangi bahwa yang pertama seorang adalah berniat, ya, ketika akan berwudu. Kemudian setelah itu dia bersiwak, lalu dia mengucapkan basmalah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Setelah kita bersiwak, maka pertama kali yang kita lakukan setelah bersiwak adalah kita membasuh kedua telapak tangan. Kita membasuh kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan adalah ini. Jadi telapak tangan maksudnya adalah telapak tangan sampai pergelangan adalah telapak tangan. Kita membasuh telapak tangan ini sambil menyela-nyela jarinya. Ya, sambil menyela-nyela jari ini kita sela-sela. Ini kita basuh 3 kali. Kita basuh tiga kali. Dan ini dilakukan sebelum berwudu. Maksudnya adalah sebelum seorang itu memasukkan tangannya ke bejana atau ke gayung, atau sebelum seorang itu memulai wudunya dengan berkumur-kumur. Jadi dia awalnya adalah membasuh kedua telapak tangannya. Dan ini disyariatkan berdasarkan banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu pada suatu hari beliau berwudu, faghasala kaffaihi 3 marrat. Beliau memulai wudunya dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Beliau memulai wudunya dengan membasuh telapak tangannya, kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian di akhir hadis beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Kata Utsman, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan inilah redaksinya Muslim. Jadi Utsman ibnu Affan mempraktekkan bagaimana Nabi SAW wudu. Di antaranya adalah sebelum berwudu, beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thalathan, ghasala thalathan. Dibasuh 3 kali. Adapun menyela-nyela, ya, menyela-nyela di antara jari ini, dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Kata beliau, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', dan selak-selaklah jari-jarimu.
Jadi kita disuruh menyela-nyela jari ini ketika berwudu. Di antaranya adalah saat kita membasuh kedua telapak tangan ini. Terutama ketika kita bangun tidur di malam hari. Jadi misalnya kita malam hari tidur, kemudian pagi harinya ya kita tidur malam hari ya, kita tidur di malam hari, di pagi harinya kita tidur, setelah malam hari tidur, pagi harinya kita bangun ya, di pagi harinya kita berusaha sebelum berwudu sebelum kita masukkan tangan kita ke bejana ya, sebelum kita masukkan tangan kita ke bejana, kita memasukkan atau membasuh kedua telapak tangan kita. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i." Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina', janganlah dia memasukkan tangannya, membenamkan tangannya ke bejana. Janganlah dia memasukkan atau membenamkan tangannya ke bejana. Hatta yaghsilaha thalathan, hingga dia membasuh tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di manakah tangannya itu diletakkan di malam harinya. Jadi ketika tidur dia nggak tahu tangannya itu nemplok di mana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Jadi perintah untuk membasuh kedua telapak tangan ini semakin ditekankan ketika seorang baru bangun, terutama tidur malam hari. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bangun dari tidurnya, maka jangan, kata Nabi, jangan dia memasukkan kedua telapak tangannya ke bejana, entah itu ke gayung atau ke bak atau ke ember. Jangan dia masukkan kedua tangannya ke tempat air tersebut hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia itu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di malam hari itu tangannya nemplok kemana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Imam Muslim. Makanya ini harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa manakala kita berwudu, jangan lupa diawali dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Apa hukumnya? Menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Entah itu bagi mereka yang bangun tidur atau tidak. Hukumnya adalah sunnah. Adapun khusus untuk yang baru bangun tidur malam, ya, itu menurut Imam Ahmad itu hukumnya adalah wajib. Maka tidak seyogyanya seorang Muslim manakala dia akan berwudu, dia tidak membasuh kedua telapak tangannya. Dan para ulama memperbincangkan apa hikmah ya, atau apa alasannya kenapa diperintahkan kita untuk membasuh kedua telapak tangan kita. Alasannya, di antara alasan yang diungkapkan oleh sebagian ulama, menurut sebagian dari mereka alasannya adalah karena dikhawatirkan
tangan kita ini menyentuh sesuatu yang najis. Jadi ketika tidur kita nggak tahu tangan kita kemana. Bisa jadi maaf tangan kita mungkin memegang, maaf kemaluan, ya, atau mungkin tangan kita memegang maaf bagian belakang, maaf di bagian pantat, ya, atau mungkin memegang sesuatu yang kotor misalnya. Jadi ketika kita tidur kita nggak sadar, tangan kita nggak tahu di mana. Ini alasannya. Jadi kalau misalnya tangan ini kotor atau habis memegang maaf kemaluan kemudian wudhu langsung kita masukkan tangan ini ke dalam ember, ya, atau ke dalam ciduk atau ke dalam gayung, maka nanti akan mengotori air yang ada di dalam tempat tersebut. Menurut sebagian ulama yang lain, alasannya adalah karena setan menempel, ya, karena setan menempel di kedua tangan kita saat kita tidur, sebagaimana setan itu tinggal di dalam hidung kita, makanya disunahkan bagi kita untuk memasukkan air ke hidung, ya. Di antara hikmahnya adalah karena setan ngendon, ya, setan itu berada di hidung kita sehingga perlu kita keluarkan dengan cara kita hirup air itu ke dalam hidung. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sebagaimana akan kita jelaskan, wabalik fil istinsyaq, maksimalkanlah dalam menghirup air kalau ini mampu, dan nanti kita akan jelaskan insya Allah. Jadi ini alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada alasan yang ketiga yang dikemukakan oleh para ulama, alasannya kenapa kita membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu, alasannya adalah murni menjalankan perintah dari Nabi SAW. Jadi kata ulama yang ketiga ini murni, pokoknya karena Nabi SAW memerintahkan, ya kita praktekkan saja, terlepas apa itu hikmahnya. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa agama kita itu sangat memperhatikan kebersihan. Agama kita itu sangat memperhatikan kebersihan. Padahal tangan itu kan cuma diragukan saja. Jadi ketika tidur cuma diragukan tangan itu menyentuh sesuatu yang kotor atau najis. Bayangkan hanya sekedar diragukan saja, agama kita tidak suka, ya, agama kita tidak suka seandainya tangan ini dimasukkan ke dalam bak air atau bejana air. Karena dikhawatirkan nanti akan mengotori, ya, akan mengotori air yang ada di dalam bejana tersebut. Perhatikan agama kita, Masya Allah, sangat memperhatikan kebersihan. Amat disayangkan banyak di antara kaum muslimin justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kita perhatikan bagaimana kamar mandi, ya, yang ada di masjid-masjid, yang ada di musola-musola. Amat disayangkan, ya. Sudah identik, ya. Sudah identik kalau kamar mandi di masjid atau musola itu baunya bau pesing. Sudah identik. Keramik sampai berubah warna. Kloset apalagi. Putih berubah menjadi kuning. Ya. Bahkan di beberapa kamar mandi berubah menjadi hijau. Saking lamanya nggak dibersihkan. Baknya juga sama seperti itu. Amat disayangkan. Inilah kondisi banyak di antara kaum muslimin. Dan itu bukan bagian dari Islam. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Ya. Islam mengajarkan kebersihan. Aneh memang. Konon negara yang paling bersih, ya, konon negara yang paling bersih di dunia itu bukan negara Indonesia. Konon yang paling bersih adalah Jepang, ya. Konon yang paling bersih adalah Jepang atau juga Singapura, ya, atau juga Singapura. Jadi bukan negara Islam, ya, bukan negara Islam. Maka ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk kita introspeksi diri, ya. Sebagai sarana kita untuk introspeksi diri. Seandainya di negara-negara non-Muslim yang jelas-jelas non-Muslim, yaitu Jepang atau Singapura, mereka bisa begitu bersih, ya. Mereka bisa begitu bersih di dalam
menjaga kamar mandi mereka. Bahkan diceritakan katanya mereka yang pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, kata mereka bahwa sangat sulit mencari lalat, ya, sangat sulit mencari lalat atau serangga di kamar mandi yang ada, ya, di negara-negara tersebut yang sudah saya sebutkan, yaitu negara Jepang atau negara Singapura. Kemudian juga baunya itu adalah sedap, ya, tidak bau seperti yang kita cium di kamar mandi banyak masjid. Padahal itulah kamar mandi umum. Kamar mandi umum saja seperti itu. Seharusnya kan kamar mandi tempat sholat, ya, yaitu masjid, itu seharusnya lebih bagus lagi, lebih bersih lagi. Maka ini adalah saran introspeksi buat kita semuanya kaum muslimin. Kita mulai dari diri kita. Kita bersihkan kamar mandi yang ada dalam rumah kita. Kemudian juga kamar mandi, toilet, tempat wudhu yang ada di masjid-masjid kita. Kita mulai dari diri kita. Tidak usah kita banyak berbicara. Kita mulai, ibda binafsika, mulai dari diri sendiri. Kamar mandi yang ada di rumah kita, kamar mandi yang ada di masjid kita, di musola kita bersihkan. Dalam rangka untuk mengamalkan apa yang diajarkan di dalam agama kita. Jadi pada hari ini, kesimpulan dari pengajian kesempatan yang sejuk ini, bahwa disunahkan bagi seorang untuk bersiwak sebelum dia berwudu, yaitu sebelum dia mengucapkan basmalah, lalu dia setelah bersiwak mengucapkan basmalah. Setelah mengucapkan basmalah, disunahkan menurut mayoritas ulama untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sambil di sela-sela jarinya berusaha dia sela-sela jarinya. Dan ini semakin ditekankan atau semakin dimotivasi untuk kita melakukannya saat kita bangun setelah tidur malam. Kata Nabi, jangan masukkan kedua telapak tangan ke bejana atau ke gayung atau ke bak sebelum mencuci tangan 3 kali. Semoga apa yang kita sampaikan bagi yang bermanfaat. Kita bisa mendengarkan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh para pendengar. Ya, silakan. Baik, demikianlah saudaraku seiman, para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah di Aceh, pemirsa Yufid TV dan juga pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang Anda semua untuk berinteraksi dengan beliau Ustadz Abdul Zen terkait dengan materi kajian yang telah beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman, kami harapkan pertanyaan Anda bersesuaian dengan materi kajian pada kesempatan hari ini. Untuk Anda para pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor telepon ataupun line SMS yang tertera di layar monitor Anda. Dan untuk Anda pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta Anda para pendengar Radio Telaga Dakwah di Aceh, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor 085 600 100 880. Telah masuk begitu banyak pertanyaan ke redaksi kami. Kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya. Datang dari Ibu Nisa yang ada di Papua, Ustaz. Ini beliau menanyakan 2 hal. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh meninggalkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu, Ustaz? Dikarenakan kondisi air di sana itu air rawa yang warnanya kuning dan berbau, Ustaz. Ini mungkin sering kita temui, Ustaz, ya, apabila kita itu safar dalam perjalanan, kemudian kita berhenti di pom bensin, biasanya kita sholat di situ, airnya itu bau dan berasa gitu, Ustaz. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Apakah boleh ditinggalkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sebelum melaksanakan mandi junub itu boleh berwudu, Ustaz? Silakan.
Untuk Ibu Nisa yang berada di Papua, pertanyaan pertama adalah masalah berkumur. Jadi bagaimana berkumur seandainya airnya itu mungkin kurang nyaman, ya, airnya kurang nyaman. Karena airnya mungkin kuning, karena berasal dari air rawa, atau air yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan jelaskan hukum dari berkumur itu sendiri. Bahwa ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah berkumur ini. Namun insya Allah kita akan sampaikan nanti bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa berkumur itu hukumnya wajib. Berkumur itu hukumnya wajib. Maka tidak seyogyanya ditinggalkan. Maka tidak seyogyanya ditinggalkan. Apalagi seandainya air yang kita gunakan itu bukanlah air yang air yang kotor banget gitu. Karena kalau kotor banget atau najis nggak boleh dipakai untuk wudhu. Jadi kalau sekedar air itu berwarna, dan warnanya itu perubahannya bukan karena sesuatu yang najis, maka tidak mengapa insya Allah. Kecuali kalau misalnya terbukti ya air itu mengandung bakteri atau penyakit yang bisa menular, itu mungkin lain pembahasannya. Tapi kalau sekedar berwarna, maka kita insya Allah tidak mengapa dan tidak seyogyanya itu ditinggalkan. Karena menurut pendapat yang cukup kuat bahwa berkumur dan memasukkan air ke hidung itu hukumnya adalah wajib. Kalau misalnya berada di pom bensin, maka kita berwudu jangan dari baknya, karena kita tahu kadang-kadang baknya itu kan kotor. Maka kita bisa berwudu dengan keran yang ada di situ, biasanya disediakan, ya, langsung dari keran. Mengenai wudu sebelum mandi junub, ini sudah pernah kita bahas, ya. Tidak mengapa berwudu sebelum mandi junub. Namun seyogyanya setelah itu tidak memegang kemaluan. Setelah itu kalau sudah berwudu tidak memegang kemaluan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Demikianlah Ibu Nisa jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan kami angkat dari line telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, kita tunda dulu pertanyaan dari line telepon. Kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ini dari saudari Umi di Lampung, Ustaz. Menanyakan, adakah perbedaan cara berwudu dan sholat antara laki-laki dan perempuan, Ustaz? Terima kasih. Untuk saudara Umi di Lampung, apakah ada perbedaan antara cara wudu dan cara sholatnya antara laki-laki dan perempuan? Disebutkan bahwa an-nisa'u aw al-mar'atu syaqa'iqur rijal, bahwa wanita itulah kembarannya laki-laki, dalam arti bahwa hukum yang berkaitan dengan ibadah antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi hukum cara beribadah antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kecuali ya, dalam beberapa yang memang dibedakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya mengenai sholat, apakah di masjid atau tidak. Ya, ini dibedakan oleh Nabi SAW. Bahwa kaum pria diwajibkan menurut pendapat yang sangat kuat untuk sholat di masjid. Adapun perempuan malah justru disunnahkan untuk sholat di rumah. Ini beda. Atau perbedaan yang lainnya yang ada dalilnya adalah masalah pakaian misalnya. Kalau laki-laki diperintahkan untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Kalau perempuan justru sebaliknya, disuruh menjulurkan melebihi mata kakinya. Ini perbedaan-perbedaan yang dijelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun selain itu,
atau selain yang disebutkan dalilnya atau yang tidak ada dalilnya, maka sama antara laki-laki dengan perempuan, antara laki-laki dengan perempuan. Jadi jawabannya secara umum, ya, secara umum antara laki-laki dan perempuan itu hukumnya sama, kecuali dalam beberapa perbedaan yang memang ada dalil yang membedakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih atas jawabannya. Demikian Saudari Umi di Lampung, jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya akan kami coba angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo? Halo? Ya, tampaknya masih ada permasalahan dengan jaringan telepon kami. Baik, kita angkat lagi pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Kali ini datang dari Saudara Sigit, Ustaz. Saudara Sigit yang ada di Purwokerto. Iya. Saudara Sigit bertanya, bagaimana tentang tata cara berwudu itu? Biasanya kan kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali itu. Seperti itu ataukah satu kali sebanyak 3 itu? Silakan. Itu Saudara Sigit yang ada di Purwokerto, berwudu 3 kali itu hukumnya sunnah. Berwudu mengulangi basuhan anggota wudu 3 kali itu hukumnya sunnah. Cara pelaksanaannya adalah dengan membasuh 3 kali anggota kanan terlebih dahulu. Baru setelah selesai 3 kali anggota kanan, baru kemudian membasuh 3 kali anggota kiri. Bukan seperti yang dipraktekkan oleh sebagian orang, 3 kali itu adalah kanan sekali, kemudian kiri sekali, terus pindah ke kanan, terus pindah ke kiri, terus pindah ke kanan, pindah ke kiri. Bukan seperti itu. Jadi yang benar adalah basah dulu atau basuh dulu sebelah kanan 3 kali, 1, 2, 3, kemudian baru setelah itu berpindah ke anggota sebelah kiri, entah itu kaki, entah itu tangan, dibasuh 3 kali pula, 1, 2, 3. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya, masih dari pesan singkat dari Saudara Ali yang ada di Bengkulu. Beliau bertanya, Ustaz, ketika kita berwudu, apakah hukumnya berwudu sambil berbicara itu bagaimana, Ustaz? Ya. Untuk Saudara Ali yang ada di Bengkulu, ya, berwudu sambil berbicara itu tidak mengapa, insya Allah. Nah, berwudu sambil berbicara tidak mengapa. Kita melihat bahwa para sahabat tadi yang menceritakan wudu Nabi SAW, mereka kalau memang diperlukan untuk menjelaskan tata cara wudunya, mereka berbicara. Kecuali seandainya memang berbicara itu akan mengganggu kesempurnaan wudu. Misalnya menjadikan salah satu dari anggota wudu itu menjadi tidak sempurna terbasuhnya karena konsentrasinya terbagi atau konsentrasinya berpindah kepada obrolan. Dalam kondisi seperti ini maka tidak seyogyanya seorang mengobrol. Kecuali kalau misalnya itu tidak mengganggu, ya, orang sudah terbiasa berwudu dan wudunya tetap sempurna, maka tidak mengapa, insya Allah. Namun diperhatikan di sini bahwa kalau wudunya di kamar mandi, maka tidak boleh, ya, atau dimakruhkan untuk berbicara, di dalam kamar mandi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini etikanya seperti itu. Maka harap diperhatikan hal tersebut. Jadi inti jawabannya, berbicara ketika berwudu tidak mengapa. Seandainya hal itu tidak merusak atau tidak mengganggu kesempurnaan wudunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz untuk Saudara Ali, dan ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Ibu Susi yang ada di Kalimantan Timur, yang mana beliau tadi bertanya tentang hukum berwudu di kamar mandi, Ustadz. Baik, tadi sudah disampaikan boleh, Ustadz, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan kami coba kembali untuk kami angkat dari line telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Mohon suara. Halo, assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diangkat Pak suaranya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Iya, halo silakan. Pak Yus dari Riau. Bapak siapa Pak? Iya, halo Bapak yang ada. Mau nanya nih, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Bagaimana hukumnya kalau kita berwudu apakah wudhu kita batal atau bagaimana tuh? Mohon penjelasannya. Maaf Bapak, mohon diulangi Pak. Tadi bagaimana pertanyaannya Pak? Halo? Halo? Ya, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Bapak yang beliau ada di luar di Riau. Tadi kami tidak sempat menangkap secara utuh. Mohon maaf Pak, belum bisa kami jawab pertanyaan dari Bapak. Selanjutnya kita beralih kembali ke pertanyaan yang datang dari pesan singkat, datang dari Bapak Sobari yang ada di Kroya. Bapak Ustadz, hukum berkumur dan bersiwak pada saat puasa itu bagaimana Ustadz? Apakah membatalkan atau tidak ini? Iya. Untuk Bapak Sobari yang ada di Kroya, hukum bersiwak dan berkumur. Ya, hukum bersiwak dan berkumur. Ketika berpuasa, apakah membatalkan atau tidak? Seandainya tidak ada bagian dari air atau potongan dari dahan siwak atau ranting siwak itu yang masuk, maka tidak batal insya Allah. Dan tetap disunahkan bagi kita untuk bersiwak saat berpuasa. Saat berpuasa menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama. Jadi tetap disunahkan untuk bersiwak. Termasuk juga untuk berkumur-kumur. Makanya Nabi SAW menjelaskan wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Maksimalkanlah untuk beristinsyak, menghirup air, illa an takuna sha'iman, kecuali seandainya engkau berpuasa. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah atau pelajaran bahwa di dalam berpuasa kita pun juga menghirup air ke hidung dan juga berkumur-kumur. Hanya saja perbedaannya, kalau ketika berpuasa itu kita tidak terlalu dalam. Kita tidak terlalu dalam di dalam saat berkumur-kumur atau menghirupkan atau menyedot air ke hidung. Dan dikhawatirkan nanti akan terlalu dalam sehingga masuk ke dalam perut kita. Maka dari itu tetap disunahkan seorang untuk berkumur-kumur ketika berpuasa, juga bersiwak. Hanya saja harap berhati-hati, jangan sampai ada air yang masuk atau bagian dari potongan serpihan dari kayu atau dahan siwak yang masuk ke dalam perut kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Saudaraku seiman, pendengar radio Insani 88 FM dan juga pemirsa Insan TV, kembali kami mengundang Anda untuk bersoal jawab bersama beliau Ustadz Abdul Zain. Untuk Anda pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun line telepon ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan untuk Anda pendengar radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor 085 600 100 880. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Hamidi yang ada di Natuna. Ustadz, beliau bertanya, bagaimana hukum wudu untuk ibadah-ibadah sunnah seperti membaca Al-Quran? Ustadz, silakan. Ya. Untuk Bapak Hamidi yang ada di Natuna, bagaimana hukum berwudu untuk ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, seperti membaca Al-Quran misalnya. Terkhusus dengan membaca Al-Quran, maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama apakah seorang membaca Al-Quran dengan memegang mushaf Al-Quran itu harus dalam keadaan suci atau tidak. Apakah orang yang pengen baca Al-Quran dengan memegang mushaf Al-Quran itu harus dalam keadaan suci atau tidak? Menurut pendapat sebagian ulama harus dalam keadaan suci. Dari situ maka dia
perlu atau harus untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Menurut sebagian yang lain hukumnya sunnah. Menurut sebagian yang lain hukumnya adalah sunnah. Terlepas apakah itu wajib atau sunnah, maka tidak seyogianya seorang insan tidak dalam keadaan suci ketika membaca Al-Quran, apalagi ketika memegang mushaf Al-Quran. Maka diharapkan bagi mereka yang akan membaca Al-Quran dengan memegangnya, diharapkan mereka untuk berwudu demi untuk melepaskan diri atau menghindarkan dari perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah itu. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Saudara Hamidi yang ada di Natuna. Untuk pertanyaan selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat datang dari Saudara Dedi yang ada di Tasikmalaya. Atau maaf, kami pending dulu sebentar, kami angkat pertanyaan yang masuk melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Ya, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Tadi datang dari Saudara Dedi yang ada di Tasikmalaya. Beliau bertanya, halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bapak. Sama Pak Yusuf, Pak, dari Riau. Ya, mohon maaf Pak, volume televisinya dikecilkan Pak, ada feedback Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, ini mau tanya nih, Ustaz. Silakan Pak. Apakah wudhu kita menjadi batal kalau kita menyentuh? Mohon diulangi Pak pertanyaan Pak. Apakah wudhu menjadi batal ketika apa Pak? Halo? Ketika kita menyentuh istri. Oh iya, baik. Dapat kami simak Pak. Dari Bapak di Riau Pak ya. Ditunggu jawabannya Pak ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak tadi Ustaz? Iya, silakan Ustaz. Untuk Bapak yang ada di Riau, apakah wudhu batal ketika kita menyentuh istri? Apakah wudhu batal ketika kita menyentuh istri? Menurut pendapat ulama yang lebih kuat, insya Allah wudhu itu tidak batal saat kita menyentuh istri kita, selama tidak diiringi dengan syahwat. Selama tidak diiringi dengan syahwat. Dalilnya bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari setelah berwudu, sebelum beliau berangkat ke masjid, beliau mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian berangkat ke masjid tanpa mengulang wudunya. Saya ulangi bahwa Nabi SAW pernah suatu hari setelah berwudu, sebelum berangkat ke masjid, beliau mencium istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau berangkat ke masjid tanpa mengulangi wudunya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudu, selama tentunya tidak diiringi dengan syahwat. Syahwat itu manakala menyentuh kita, keluar cairan bening dari kemaluan kita yang biasa disilahkan dengan cairan madhi. Kalau sudah keluar seperti itu maka wudunya batal. Dalam hal ini antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Ya, tegangannya itu beda-beda. Ada yang tegangannya tinggi, baru senggolan sudah keluar syahwatnya atau memuncak syahwatnya. Apalagi pengantin baru ini kadang-kadang seperti itu. Ya, ada sebagian orang yang mungkin udah lama banget nikah, sentuhan biasa saja, nggak ada apa-apa. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi intinya bersentuhan dengan istri, ya, seandainya tidak diiringi dengan syahwat,
maka insya Allah tidak membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian pertanyaan dari Bapak, jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan dari Riau tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustadz datang dari Saudara Dedi yang ada di Tasikmalaya. Beliau bertanya, bagaimana cara mengusap rambut yang benar Ustadz? Karena kalau kita lihat sebagian orang ada yang hanya disentuh atau harus mengusap dari belakang. Kemudian hukumnya gimana Ustadz yang hanya sekedar menyentuh saja Ustadz? Ya. Untuk Saudara Dedi di Tasikmalaya ini jawaban ringkas ya. Ini jawaban ringkasnya karena nanti insya Allah kita akan bahas masalah itu. Jawaban ringkasnya, mengusap rambut adalah berusaha untuk mengusap seluruh bagian rambut kita atau bagian kepala kita, yaitu dari bagian depan, ya dari bagian depan sini, mulai dari ujung sini sampai kita tarik ke belakang, kemudian setelah itu kita kembalikan lagi ke depan. Jadi membasuh atau mengusap kepala, seluruh bagian dari kepala. Nah, bukan hanya sebagian saja. Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan cukup sebagian dari kepala atau rambut. Namun pendapat yang lebih kuat dan nanti akan kita bawakan dalilnya pada pertemuan insya Allah yang akan datang, bahwa yang lebih kuat adalah mengusap seluruh kepala, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih ada waktu? Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ini banyak sekali pertanyaan terkait masalah bersiwak ini Ustaz. Kami rangkumkan dari beberapa pertanyaan. Adakah termasuk salah satu pertanyaan, apakah ada cara khusus untuk bersiwak Ustaz? Sebagaimana berwudu itu ada cara khususnya, kanan dulu kemudian kiri gitu. Mungkin ini ditanyakan siwak itu ada cara khususnya atau bisa sembarangan gitu. Silakan. Iya. Wallahu alam. Jadi siwak itu insya Allah fleksibel ya. Jadi bersiwaknya sendiri itu sunnah ya. Bersiwaknya itu sendiri sunnah. Fleksibel. Ada sebagian ulama mengatakan boleh pakai tangan kiri, ada sebagian ulama mengatakan boleh pakai tangan kanan. Kemudian inti dari siwak itu ketika kita bersiwak itu adalah mulut kita bersih. Artinya hasilnya bersih maksimal gitu. Jadi kalau kita sikat gigi itu kan ada aturan sikat yang benar ya, dari atas ke bawah, kemudian ke samping, kemudian bagian dalam, kemudian juga lidah ya. Itu dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Jadi intinya adalah kita bisa membersihkan secara maksimal mulut kita. Itu intinya. Ya. Apakah nanti dia atas bawah atau kanan kiri, kemudian lidahnya atau mananya dulu, intinya adalah mulut kita dibersihkan secara maksimal. Ini apa yang dirangkumkan dari keterangan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian saudaraku seiman, akhir dari sesi kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada antum Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat yang telah antum sampaikan. Dan saudaraku seiman, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda segenap pendengar Radio Insani 88 FM, pendengar Radio Telaga Dakwah, pemirsa Insan TV. Terima kasih atas kerendahan hati antum semua menyimak secara keseluruhan acara kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan begitu banyak SMS yang masuk ke redaksi kami, akan tetapi tidak dapat kami bacakan secara keseluruhan. Demikian saudaraku seiman, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.